Shalom semuanya. Di episode kali ini aku mau bahas tentang the purpose of your life. Bahasa Indonesianya tujuan hidupmu. Nah, mungkin beberapa di antara kalian sudah memahami apa sih tujuan hidup kita, apa sih tujuan hidupku. Nah, kalau yang belum memahami, belum tahu, nah coba deh dicari tahu ya. Dipikirkan apa sih tujuan hidup kalian. Oke? Apalagi yang masih muda nih, yang masih sekolah. Nah, dipikirin baik-baik ya. Jadi kalian tahu tujuan kalian hidup tuh buat apa sih? Oke? Nah, aku mau bahas sedikit tentang yang lagi trending topik nih, baru-baru aja, tentang seorang laki-laki yang masih muda ya. Dia itu karena patah hati, diputusin sama ceweknya, akhirnya dia bunuh diri, terjun ke sungai ya, dari jembatan yang tinggi. Dan dia itu sudah berikan banyak hal untuk ceweknya ya, untuk pacarnya minta duit dikasih ya, dan nominalnya tuh nggak main-main, itu banyak banget. Dan dia tuh kerja mati-matian selama 2 tahun kurang lebih, yang aku baca ya 2 tahun ya. Dan dia tuh menyisihkan banyak uang untuk ceweknya itu. Jadi dia simpen uang, dia rela nggak makan McD atau fast food lainnya mungkin ya. Dia rela makan sayuran, jadi vegetarian gitu, cuma buat simpan uang, nyisihin uang buat dikasih ke ceweknya, saking cintanya, bayangkan ya. Dan dia kerja mati-matian, dia kerja keras buat bahagian ceweknya, tetapi akhirnya ceweknya mutusin dia, dan dia itu akhirnya memutuskan untuk ya itu, mengakhiri hidupnya. Well, kalau dari cerita ini ya dibilang sedih ya, sebagai manusia ya, siapa sih yang nggak sakit hati ya kalau diputusin sama seseorang tanpa ada alasan yang jelas gitu ya. Ya, tetapi masalah yang mau aku bahas lebih detail bukan ke arah sana, ini hanya sebagai intro, awalan doang ya dari episode ini. Yang aku mau bahas ialah apakah kita sudah mengerti tujuan hidup kita. Oke? Kalau kita memahami, kita tahu tujuan hidup kita tuh apa, maka kita tidak akan memutuskan sesuatu secara apa ya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Ya, kita tidak akan memutuskan sesuatu secara kanak-kanak, secara pemikiran anak-anak gitu. Ya, kita perlu namanya kedewasaan rohani, oke? Dan aku mau bahas kalau kita itu orang percaya, ya, kita orang Kristen, orang percaya, oke? Yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kita harus tahu, kita harus paham bahwa tujuan hidup kita ialah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan kan, oke? Kalau kita ya bertindak yang aneh-aneh, yang tujuannya mengakhiri hidup ya, bukankah itu namanya kita malah tidak memikirkan kehendak Tuhan, tidak memikirkan hatinya Tuhan. Tuhan sayang loh ke kita. Tuhan gak mau kita tuh mengakhiri hidup hanya karena masalah-masalah yang terjadi di hidup kita. Karena apa? Hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, ya kan? Tapi kalau kita memutuskan secara sepihak, artinya kita egois. Kita nggak mau mikirin perasaannya Tuhan bagaimana, hatinya Tuhan ke kita itu loh, begitu sayangnya, begitu mengasihi kita, ya kan? Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia sekitar 2000 tahun yang lalu untuk apa? Menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya kan? Dan dialah Tuhan, dialah Mesias, Juru Selamat, Allah yang hidup, ya. Jadi kita harus menghargai hidup ini, pemberian Tuhan, kita harus hargai. Oke? Makanya kita harus pahami betul bagaimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Selama kita hidup, kita memiliki kesempatan ini, bagaimana caranya kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Oke?
Jadi kalau ada di antara teman-teman yang rasanya itu ingin mengakhiri hidup, rasanya tuh sudah saking putus asanya, sudah mau rasanya tuh udah menyerah, udah kayak mau end gitu loh. Kalian harus ingat lagi tujuan hidup kalian. Karena apa? Ada Tuhan yang melihat kalian, ada Tuhan yang sayang sama kalian, dan Tuhan gak mau kalian mengakhiri hidup hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kalian. Oke? Karena itu Tuhan mau kalian itu bangkit. Tuhan mau kita itu tetap berusaha, ya. Kalau memang Tuhan panggil pulang, tuh ada jadwalnya nanti, ada saatnya nanti, seturut kehendak Tuhan, seturut waktunya Tuhan. Tetapi bukan kita yang menentukan waktunya, bukan kita yang berkehendak atas itu semua. Jadi kembali lagi, ingat tujuan hidup kita tuh apa sih, dan pahami baik-baik, yaitu apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan kan. Kalau ada teman-teman yang mungkin ada tujuan hidupnya beda, ya kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Tapi aku mau tegaskan sekali lagi, jangan mengambil keputusan secara secara pemikiran yang tidak dewasa gitu kan, sehingga terjadi kecerobohan, terjadi kesalahan yang lebih besar lagi akibatnya, atau mungkin terjadi suatu hal yang fatal, ya. Jadi jangan putuskan secara sepihak begitu loh. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Berdoa, tanya sama Tuhan, minta tolong ke Tuhan. Pasti Tuhan yang bukakan jalan, ya. Dan jangan mengandalkan kekuatan manusia, jangan mengandalkan manusia yang lain gitu loh. Anda akan kecewa, ya. Anda cinta sama orang itu, tapi orang itu gak cinta sama Anda. Terus Anda mau mengakhiri hidup hanya karena orang itu gak cinta sama Anda. Kembali lagi, manusia bisa ngasih apa sih ke kita? Toh juga akhirnya manusia itu juga mau diberikan hal-hal yang dia sukai. Berarti apa? Ada hubungan timbal balik. Saya beri kamu sesuatu, walaupun saya gak minta, tapi saya juga mengharapkan dong kamu kasih saya sesuatu. Seperti itu, iya kan? Tapi kasih Tuhan itu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang memang betul-betul tak terbatas, kasih yang beda dari apa yang manusia tawarkan ke manusia lain gitu loh. Makanya Yesus sampai mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itu kasih yang gak main-main loh. Itu kasih yang besar banget dan dalam banget kasih Tuhan itu buat kita. Jadi jangan dimain-mainin kasih Tuhan. Sampai kita mau mengakhiri hidup, sampai kita mau memutuskan sendiri kehidupan kita ini seperti apa. Please, hargai apa yang Tuhan beri, ya. Tuhan beri keselamatan pada kita. Hargai itu. Hidup seturut firman Tuhan. Hargai itu. Berubah dalam hal karaktermu, berubah dalam hal perkataanmu, berubah dalam hal perbuatanmu, tingkah lakumu, cara pandangmu, berubah. Aku tahu itu proses nggak mudah, nggak kayak kita masak mie instan langsung jadi tok gitu kan. Tapi usahalah, pasti bisa. Karena apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka juga apa yang kita kerjakan selagi itu seturut kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada yang mustahil dong harusnya. Amin. Jadi kembali lagi, kita harus mengerti, memahami tujuan hidup kita. Kalau Anda berada dalam posisi yang membuat Anda down, membuat Anda sedih, Anda sedang jatuh tapi tidak sampai tergeletak, ya. Mungkin Anda dalam posisi yang gak nyaman, yang sulit, ya. Mungkin dalam masa yang sesak gitu kan, kesesakan, masa kekurangan. Ingat, ada Tuhan yang menyertai Anda. Sekalipun apa yang terlihat mungkin mengecewakan, apa yang terlihat mungkin menyakitkan, tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong saudara. Mujizatnya tuh pasti terjadi dalam hidup saudara. Asal percaya saja, maka Tuhan yang akan mendatangkan berkat-berkat itu atas kehidupan Anda.
maka Tuhan yang akan mendatangkan mujizat dan Anda melihat sendiri dengan mata Anda. Amin. Jadi tetap berharaplah pada Tuhan, tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Percaya, namun tak melihat. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus memberkati.